semua, Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Rahmat Simanjuntak dengan NIM A1B123033. Perkenalkan, saya Kusnu Khotimah dengan NIM A1B123007. Perkenalkan, nama saya Mela Yohana Bakara dengan NIM A1B1230414. Perkenalkan, saya Mai Indah Permatasari dengan NIM A1B123012. Perkenalkan, saya Ihsan Radit Haryanto dengan NIM A1B123024. Di sini kami akan menjelaskan tentang multikulturalisme di negara Tiongkok. Sebelumnya, multikulturalisme adalah keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Cina atau Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 1,4 miliar jiwa. Adapun sosial politik di Tiongkok mencakup berbagai aspek yang melibatkan interaksi aspek sosial dan politik dalam masyarakat. Berikut tentang sosial politik di Tiongkok. Yang pertama, Partai Komunis Tiongkok atau PKT. PKT adalah partai penguasa yang mengontrol negara dan memiliki peran sentral dalam sistem politik Tiongkok. Kekuasaan dan pengaruh PKT merasuk ke berbagai lapisan masyarakat dan sektor. Yang kedua, pengawasan dan kontrol. Pemerintah Tiongkok memiliki sistem yang kuat untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas sosial dan politik. Ini termasuk pengawasan media, internet, dan akses terhadap informasi tertentu. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan sosial. Pemerintah Tiongkok telah menetapkan berbagai kebijakan sosial untuk mengatasi masalah seperti kemiskinan, ketidaksejahteraan, dan masalah lingkungan. Misalnya, inisiatif seperti China Dreams telah diperkenalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tiongkok memiliki keragaman agama yang kaya dan kompleks. Meskipun Partai Komunis Tiongkok mengadopsi ideologi ateis dan melarang agama selama beberapa tahun, agama dan kepercayaan spiritual tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Tiongkok. Beberapa agama yang ada di Tiongkok meliputi Adapun agama-agama di negara Tiongkok yaitu Buddhisme, Taoisme, Kekristenan, Islam, agama rakyat, dan budaya spiritual. Budaya Tiongkok memiliki warisan yang sangat kaya dan mendalam. Ia membentuk identitas selama 3.000 tahun. Berikut adalah beberapa aspek utama dari budaya Tiongkok. Yang pertama, bahasa dan tulisan. Bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa adalah bahasa resmi dan dominan di Tiongkok. Tulisan aksara Tionghoa adalah sistem tulisan yang telah digunakan selama berabad-abad. Yang kedua, seni dan kesenian. Seni tradisional Tiongkok mencakup seni lukis, kaligrafi, patung, dan kerajinan tangan seperti keramik dan kertas. Kesenian tradisional seperti opera Peking dan tari naga juga sangat berpengaruh. Ketiga, makanan. Masakan Tiongkok sangat terkenal di seluruh dunia. Setiap wilayah memiliki masakan khasnya sendiri, dengan berbagai cita rasa, bahan, dan teknik memasak. Keempat, pakaian tradisional. Pakaian tradisional Tiongkok seperti Cheongsam dan Hanbok masih dipakai dalam acara-acara khusus. Pakaian ini memiliki desain yang indah dan khas. Model multikultural di Tiongkok bisa dinilai dari berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah terkait hak-hak etnis minoritas, pengakuan dan penghargaan terhadap budaya yang beragam, serta integrasi sosial antara kelompok etnis. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mencoba mempromosikan harmoni antara kelompok etnis dan budaya melalui kebijakan multikultural yang melibatkan pengakuan resmi terhadap kelompok etnis, minoritas, dan dorongan untuk menjaga keberagaman budaya. Namun, seperti halnya di negara lain, implementasi dan efektivitas model multikultural ini masih diperdebatkan dan dinilai dengan berbagai sudut pandang. Adapun sisi positif multikultural di Tiongkok adalah untuk mengurangi jarak sosial antar masyarakat, rasa jijik terhadap percampuran budaya Hong Kong dan budaya lainnya, memperkuat dukungan etnis Tionghoa yang lebih tinggi dan persepsi kecocokan identitas Hong Kong dan Tionghoa di kalangan masyarakat. Pun sisi negatif Tiongkok yaitu dianggap lebih suka berkelompok, menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal di kawasan sendiri. Tiongkok hanya mementingkan perdagangan dan bisnis
tidak memiliki kesetiaan yang kuat terhadap Indonesia, mendominasi ekonomi nasional dan menghalangi kebangkitan nasional. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari multikultural di Tiongkok adalah Tiongkok adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan multikultural. Ini disebabkan oleh sejarah panjang negara tersebut sebagai satu-satunya negara di dunia yang tidak hanya memiliki satu kelompok etnis mayoritas, tetapi juga banyak kelompok etnis minoritas yang mendiami wilayah tersebut. Budaya Tiongkok sendiri sangat kaya dan bervariasi, dengan perbedaan dalam bahasa, tradisi, adat istiadat, makanan, dan festival antara kelompok etnis yang berbeda. Seperti Han, yang merupakan kelompok etnis mayoritas dan memiliki budaya Tiongkok tradisional yang unik. Dan juga kelompok etnis minoritas seperti Juang, Uighur, Tibet, dan banyak lagi yang memiliki budaya sendiri yang unik. Meskipun demikian, pemerintah Tiongkok telah berusaha untuk mempromosikan persatuan dan harmoni di antara semua kelompok etnis dalam negara tersebut. Ini dilakukan melalui kebijakan seperti subsidi budaya untuk kelompok etnis minoritas, pendidikan multikultural, dan perlindungan hak-hak minoritas. Namun, terdapat tantangan dalam mencapai kesetaraan budaya dan harmoni antar kelompok etnis di Tiongkok. Beberapa dari kelompok etnis minoritas telah menghadapi tekanan dalam mempertahankan budaya dan identitas mereka, serta dihadapkan pada diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Dalam rangka mempromosikan multikulturalisme yang sehat, penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua kelompok etnis dihormati dan dilindungi, serta ada upaya yang berkesinambungan untuk membangun hubungan yang harmonis antara kelompok etnis yang berbeda di Tiongkok. Cukup sekian video penjelasan tentang multikultural di negara Tiongkok yang dapat kami jelaskan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan materi yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.